Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa dilimpah curahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan puasa sebagai daya ubah diri. Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi kepada kita dari siklus 1 tahun 12 bulan ini ada 1 bulan yang dinamakan bulan puasa atau bulan Ramadan. Ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, berbagai macam motivasi orang melaksanakan puasa. Motivasi seseorang melaksanakan puasa, yang pertama motivasinya ikut-ikutan orang lain. Karena disebabkan orang lain puasa, kita mengikutinya tanpa mengetahui apa makna dan hakikat dari puasa itu. Ini motivasi yang paling rendah. Jadi motivasinya karena mengikuti atau ikut-ikutan orang lain. Yang kedua, motivasi orang berpuasa yaitu karena merasa kewajiban dari Allah. Tadi sebagaimana ayat yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, karena puasa ini diwajibkan kepada kita selaku umat muslim. Maka motivasi yang kedua, kebanyakan orang menganggap bahwa puasa ini sebagai kewajiban, hanya sebatas kewajiban, maka ini menjadi beban. Kadang orang merasa letih, lesu dan lain sebagainya karena menganggap sebatas kewajiban belaka. Motivasi yang keempat, bahwa puasa merupakan sebuah kebutuhan bagi dirinya.
Puasa ini adalah kebutuhan bagi tubuh kita. Puasa ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam siklus 1 tahun ini karena memang kebutuhan reproduksi, produksi atau aktivitas tubuh kita ini harus istirahat. Harus di-tune up dalam 1 bulan ini untuk persiapan 11 bulan ke depan. Oleh karenanya motivasi yang ketiga ini, karena puasa adalah kebutuhan yang sangat penting bagi diri kita masing-masing. Karena kita tahu dalam bulan puasa ada berkah, ada rahmah dan ada maghfirah. Maka motivasi itulah yang mendasari bagi manusia bahwa kitalah yang butuh terhadap Ramadan. Yang keempat motivasinya yaitu ungkapan rasa syukur. Inilah tingkatan yang paling tinggi. Karena janji Allah, surga Ar-Rayyan diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka motivasi yang tertinggi inilah karena merasa kita bersyukur diciptakan oleh Allah, diberikan berbagai nikmat, maka kita melaksanakan puasa ini karena niatnya adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, maka dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini adalah sebuah proses. Maka fabrikasi Ramadan ini adalah sebuah fabrikasi. Ada input, ada proses, ada output dan ada outcome. Inputnya kita harus mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan ini. Prosesnya adalah 1 bulan kita niat diri, kita tidak makan dan tidak minum, maka akan melahirkan sebuah output. Outputnya adalah la'allakum tattaqun. Maka output dari Ramadan adalah takwa. Tapi tidak cukup di situ. Setelah proses, mulai dari input, proses, output, maka ada outcome. Outcome-nya paling tidak ada 2. Yang pertama bersyukur dan yang kedua beruntung. Karena disebutkan fattakullah la'allakum tashkurun. Di samping bertakwa dia harus bersyukur. Jadi tidak berhenti di bertakwa saja. Yang kedua, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang berpuasa harus beruntung. Oleh karenanya, mari kita hiasi Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam ibadah. Tapi kata kuncinya bagaimana kita melalui proses Ramadan ini kita bersyukur dan kita beruntung. Oleh karenanya, kita jangan sampai hanya menahan lapar dan haus. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari sebuah proses ini. Karena 1 bulan ini adalah persiapan untuk 11 bulan ke depan. Oleh karenanya, dalam proses Ramadan ini, banyak aktivitas yang harus kita lakukan dan harus kita tinggalkan. Bagaimana kita mentadaburi diri kita, bagaimana kita mensikapi diri kita sehingga kita penuh dengan rasa syukur. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan. Oleh karenanya, bagaimana kita menghiasi di bulan Ramadan ini sehingga kita mendapat derajat takwa dan akhirnya outcome-nya kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur dan yang beruntung. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan sebuah proses detoknasi diri. Karena dengan detoknasi inilah berbagai macam penyakit yang ada dalam diri kita akan disembuhkan. Maka pantaslah kalau puasa itu adalah sumu wala tasihhu. Insya Allah dengan puasa kita akan menjadi sehat. Oleh karenanya, karena Ramadan merupakan sebuah detoknasi diri bagi manusia,
maka derajat di akhir dari Ramadan ini kita akan menjadi manusia yang bertakwa, menjadi orang-orang yang sehat dan orang yang kuat. Karena dengan detoksasi diri kita mempunyai imunitas diri. Oleh karenanya, kalau ini semua tahapan-tahapannya kita lalui dengan baik, larangan-larangannya kita hindari dengan baik, insya Allah kita akan mampu mendetoksasi diri dan kita mempunyai imunitas diri sehingga 1 bulan ini kita cukup untuk mempersiapkan 11 bulan ke depan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa sebagai daya ubah diri. Bagaimana mengubah diri kita, meningkatkan derajat ketakwaan kita, karena siklus puasa sesuai dengan umur kita. Mungkin yang umurnya sudah 40 tahun, puasanya sudah berapa kali semenjak kita diwajibkan untuk berpuasa, semenjak kita balik. Maka setiap Ramadan itu harus ada tingkatan-tingkatannya, harus ada perbaikan-perbaikannya. Bagaimana kita mengubah diri kita. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur dengan adanya Ramadan yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka manfaatkanlah, istirahatkanlah di dalam Ramadan ini tubuh-tubuh kita, organ-organ tubuh kita ini, sehingga kita mampu menatap ke depan 11 bulan ke depan. Dengan modal 1 bulan ini kita mampu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi manusia yang beruntung. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.